Oke guys, selamat datang kembali di channel aku. Jadi hari ini kita membahas yang ditanyakan Bang dari Nurmawan 1 ya. Bang, saran buat video bahas konten maturity untuk game. Gua lihat-lihat banyak orang Indo yang bikin game tapi nggak tahu apa itu konten maturity. Jadi untuk pengawalan juga apa itu konten maturity, ini saya ambil contoh game Please Donate ya. Nah ini ya. Ada tulisannya maturity minimal, di bawah juga ada tulisannya maturity minimal suitable for everyone. Jadi itu apa? Gini, di Roblox itu ada update ya baru-baru ini untuk membatasi beberapa akun untuk memainkan game tertentu, guys. Jadi misalnya akun-akun contohnya yang di bawah 13 tahun atau akun-akun yang diawasi oleh orang tua, parental control dan sebagainya ya. Jadi akun-akun tersebut nggak bisa main game sembarangan, guys. Harus yang minimal gini, guys, yang suitable for everyone. Ada game seperti gore ya, gore horor yang berdarah-berdarah begitu, pokoknya yang nggak cocok untuk anak-anak itu dia maturity-nya lebih naik sedikit, guys. Apa ya, kayak aku juga lupa sih, pokoknya dia suitable for pokoknya yang apa ya, spesifik lah, remaja ke atas, dewasa, atau ini suitable for everyone, semua orang gitu ya. Terus kita hari ini bahas apa? Hari ini gini. Ini misalnya saya punya game ya, punya game yang konten maturity itu NA. Nah, konten maturity NA ini yang nggak semua akun bisa main, guys. Hati-hati. Jadi misalnya teman-teman buat game, itu pastikan teman-teman sudah daftarkan konten maturity-nya game teman-teman di Roblox. Kalau enggak, itu bisa benar-benar eh, membatasi player untuk main gitu, guys. Jadi player mau main tapi nggak bisa karena terbatasi oleh ini. Bisa juga membuat game teman-teman itu aktifnya lebih sedikit gitu, guys. Nah, caranya gini. Teman-teman ke create ya. Atau kalau enggak teman-teman klik yang ini. Terus habis itu teman-teman ke configure this experience ya. Nah, teman-teman klik ya. Configure this experience. Nanti dia akan membawa kamu ke createroblox.com ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman ya, sini teman-teman akan melihat banyak banget di sini di kiri sini. Itu teman-teman geser aja ya. Cari yang namanya adalah content maturity, guys. Nah, di sini nggak ada. Di sini banyak sih. Aku juga lupa di mana itu. Ini guys, ini maturity and compliance ini ya. Nah, mungkin bahasanya agak beda sedikit ya. Tapi di bawah audience lah ceritanya ya. Di sini mau maturity and compliance si gamenya teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat questionnaire not started. Apa itu? Jadi nanti gini, teman-teman tinggal klik start aja ini. Nah, setelah itu teman-teman akan dikasih kayak ya, yes no gitu ya. Nah, itu kita akan menjalankan quiz-quiznya itu sekarang. Kita klik start gini. Nah, di sini teman-teman akan dikasih kayak ada pertanyaan gitu tah, ini violence. Contohnya gini. Apakah game teman-teman punya kayak threat itu apa namanya itu? Ancaman atau ini guys, karakter aksiden. Pokoknya yang kayak dead gini, guys. Nah, pokoknya yang kayak contohnya combat terus yang pedang-pedang gitu, guys. Nah, teman-teman klik ini, yes, contain violence, yes, mengandung kekerasan atau tidak gitu. Di sini karena game saya ndak ada, saya klik tidak. Teman-teman klik save and continue. Terus habis itu ada blood ya, barusan gue bilang darah. Kalau ada teman-teman klik yes, kalau enggak teman-teman klik no, teman-teman klik continue gitu. Fear, ketakutan, contohnya kayak eh game-game yang bisa mengandungkan trauma, guys. Contohnya kayak eh kaget-kaget itu jump scare, terus kayak pembunuhan tiba-tiba, kayak apa namanya itu hitman gitu ya. Kan teman-teman klik yes atau no gitu ya. Lanjut ada crude humor itu kayak humor-humor keras lah. Ya ya gitulah, guys ya. Yang kayak humor-humor dewasa gitu-gitu, guys ya. Teman-teman klik yes no. Habis itu di sini ada gambling ya. Gambling itu judi. Apakah ada judi atau enggak gitu. Kayak gacha-gacha itu termasuk ya, guys ya. Teman-teman klik yes no gitu. Habis itu selanjutnya ada social hangout. Nah, social hangout itu contohnya kayak Indo Hangout. Terus eh role play yang lain itu teman-teman klik yes or no gitu ya. Nah, kayak gini kayak jadikan role play gini jadi police officer, race car driver dan sebagainya gitu ya, guys ya. Lalu lanjut lagi ada free from user creation. Nah, ini kayak sandbox gitu ya, teman-teman.
Kayak misalnya contohnya Minecraft itu kan player bisa buat buat apapun yang mereka mau gitu guys ya. Mau bikin rumah, mau bikin gudang, mau bikin bangunan tinggi gitu. Pokoknya yang player tuh bisa bisa kreasi lah, bisa menggambar, bisa dan sebagainya gitu guys ya. Ini ada gua writing, drawing dan sebagainya ya. Contohnya klik yes no aja ya. Terus habis itu di sini paid random items ya. Contohnya kayak virtual coin gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya kayak berapa Robux itu sama dengan berapa ratus koin di game teman-teman itu ya itu. Terus habis itu ya gitu ya. Terus teman-teman misalnya punya item di dalam game misalnya kayak CDID gitu ya. Beli mobil ini seharga berapa ratus Robux gitu ya. Teman-teman klik yes no aja. Habis itu teman-teman klik save and continue. Lalu ada item trading. Nah, di sini item kayak tradingnya Adopt Me, terus kayak tradingnya yang itu lah guys ya, yang banyak scam-scam itu guys, yang item-item yang bisa di trade gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada yes, ada no gitu aja ya. Terus itu teman-teman klik save and continue. Nah, kalau sudah teman-teman akan dapat kayak begini. Submit. Nah, teman-teman klik submit. Kalau sudah teman-teman tunggu aja ya. Nah, teman-teman dapat kayak sukses. Your questionnaire has been successfully submitted. Terus habis itu teman-teman ke bawah teman-teman dapat ya content maturity level minimal. Terus habis itu kita kembali ke Robloxnya kita ya. Di sini view on Roblox. Nah, teman-teman tadi masih ingat ya? Game saya itu masih NA, tapi sekarang sudah berubah ke maturity minimal kayak gini guys. Ini suitable for everyone. Nah, teman-teman bisa lihat ya, maturity minimal suitable for everyone. Jadi gitu. Teman-teman ya, saya sarankan juga ya sesuai yang dibilang Bang dari Nurmawan 1 ini. Ku rekomendasikan untuk mengisi beberapa pertanyaan yang Roblox kasihkan ini ya, yang ini itu untuk supaya teman-teman player itu bisa memainkan game teman-teman gitu. Jangan sampai player mau main ada kayak player player yang kayak ingin mainkan game teman-teman cuman player itu nggak bisa main karena teman-teman belum mengisi hanya beberapa pertanyaan itu. Jadi yang harusnya nambah satu player tapi nol lagi karena ya ini karena maturity ini guys gitu guys. Jadi mungkin sekian dulu ya di video kali ini. Untuk ini juga ya, untuk tutorial ya, contohnya kayak CDID, terus apa ya CDID juga sih hasilnya itu tutorial framework. Saya kalau tutorial masih kayak ku pause sih guys ya, masih ku halt gitu, kurang banyak tutorial yang mungkin saya buat ke depannya karena mungkin agak sibuk sedikit saya. Jadi kalau misalnya saya upload berarti saya sempat buat video. Kalau saya nggak upload berarti saya masih belum sempat buat video. Ini saja aku rekam ya pakai OBS gini, nggak pernah ku edit guys. Jadi ku apa stop recording gitu, aku bikin tutorial gitu ya. Aku bikin thumbnail begitu baru langsung ku upload guys. Jadi mungkin di videoku agak ada noise atau mungkin aku ada yang kayak suaraku belibet cuman nggak ku potong ya karena nggak ku edit guys gitu. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini aja dulu. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like dan suka silahkan di dislike. Bagi teman-teman ada pertanyaan silahkan di komentar aja ya. Nanti saya usahakan untuk membuat tutorial ke depannya juga. Oke, mungkin sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya.